Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku Valena Aisyah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih caranya jadi top trending di short novel. Jadi ini tuh aku akan ngasih kamu tips dan triknya cara membuat cerpen untuk bisa masuk top trending short novel. Nah, ini penting banget kalian perhatikan dari awal sampai akhir tanpa di skip dan tanpa berlama-lama. Kita langsung aja belajar bareng with Valena. Membuat cerpen, kita harus memperhatikan banyak hal. Jadi kalian harus tahu dulu nih yang namanya ciri-ciri cerpen itu seperti apa. Yang pasti alurnya itu cepet guys, bukan seperti novel. Jadi kalau cerpen itu kamu harus sat-set untuk bagian adegan per adegannya. Dan setiap adegannya itu harus berisi. Jadi maksudnya apa ya? Tidak ada kata bertele-tele, langsung kepada intinya gitu. Jadi memang apa ya, kebanyakan yang namanya cerita pendek ya itu masalahnya itu lebih kecil gitu dibandingkan novel. Jadi masalahnya itu walaupun konfliknya itu apa namanya ada rumitnya, tapi tidak serumit novel gitu. Jadi cerpen ini apa ya, istilahnya simpelnya dari novel gitu. Nah, kalau kamu udah tahu ciri-ciri cerpen itu seperti apa, kita masuk dulu apa sih yang diinginkan short novel biar cerita cerpenmu itu trending di sana. Yang pertama adalah dialog harus menghidupkan cerita. Maksudnya apa? Jadi di dalam dialogmu itu nggak cuma sekedar pakai dialog teks, ucap Aji, ucap Sarah, atau kata Dian, kata Herman. Jadi apa ya, setelah dialog itu nggak cuma sekedar pakai ujar, pakai kata dan cuma sebatas itu doang, ujar terus diikutin dengan nama orang atau nama karakternya. Itu tidak menghidupkan cerita guys. Yang diinginkan oleh short novel adalah dialognya ini menghidupkan cerita. Berarti di dialog itu kayak ada menggambarkan gitu loh. Contoh ya, misalnya, apakah kamu bisa menungguku nanti? Ini di apa namanya pertanyaan di dialog. Terus nanti di belakangnya atau dialog tagnya kamu menjelaskan sambil saling melihat dan saling menatap dari kedua sahabat itu gitu misalnya. Jadi kayak menjelaskan gitu loh dialognya. Nah, itu yang disebut menghidupkan cerita. Jadi nggak cuma sekedar ngomong ujar Ridwan, ujar Faris gitu. Jadi kalau misalnya dialog kan antara dua orang atau antara 3 orang. Nah, gimana caranya 2 orang dan 3 orang ini benar-benar berdialog asli di dunia nyata, seolah seperti dunia nyata maksudku. Jadi kalau misalnya tadi ya, apakah kamu bisa menungguku? Ucap Ridwan sambil memalingkan wajahnya ke arah Sinta. Gitu kan. Ini kan sudah ada dialog kan gitu. Terus Sinta menjawab, ya aku akan menunggumu nanti di kantin. Sinta masih duduk di tempat yang sama sambil menoleh ke arah Ridwan. Ini contoh untuk dialog yang menghidupkan cerita. Jadi di belakang dialog itu nggak cuma sekedar ujar Ridwan, ujar Sinta, kata Sinta titik. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, ini lebih diberikan apa ya, menunjukkan dia lagi apa gitu. Jadi seolah-olah dialog itu kita menunjukkannya dia lagi ngapain gitu. Jadi di belakangnya, di keterangan di dialog itu kamu harus kasih yang semenarik mungkin, selengkap mungkin gitu, untuk adegan si tokohnya itu lagi ngapain gitu. Kalau senangkepku untuk menghidupkan cerita dari dialog ini. Nah, kamu bisa terapkan itu di ceritamu guys. Untuk yang kedua, ini adalah membuat pembaca terkesan dengan salah satu karakter tokoh. Jadi bikin pembaca itu terngiang-ngiang gitu loh dengan satu tokoh itu. Kamu pernah nggak sih di posisi kamu nonton drama Korea,
sampai drama itu tamat, kamu masih terngiang-ngiang tokohnya, wah dia keren banget ya gitu, masih terngiang-ngiang gitu loh, ceritanya itu seperti apa, karakter tokoh cowoknya gitu atau tokoh ceweknya itu keren banget ya jadi dia gitu, jadi masih kayak kebawa gitu. Pernah nggak? Nah, kalau kamu pernah merasakan itu, kamu bisa membuat pembaca itu seperti kamu sendiri terkesan dengan satu tokoh di dalam drama itu. Caranya biar pembacamu terkesan, berarti kan kamu harus punya packaging atau kemasan yang bagus dari sang tokoh gitu kan. Apa yang mau kamu tonjolkan dan apa yang kamu mau berikan ke pembaca. Nah, caranya adalah kamu menciptakan satu tokoh atau dua tokoh yang terkesan buat si pembaca dengan memberikan kelemahannya apa, kelebihannya apa. Jadi nggak cuma sekedar kelebihannya apa, buat seolah-olah karakter itu nyata guys. Jadi harus benar-benar disesuaikan, bukan seorang karakter yang sempurna. Kalau sempurna banget nggak ada kelemahannya, itu kan kayak bener-bener hayalan gitu kan. Nah, kalau kamu kepengen terkesan di hati pembaca atau terkesan oleh pembaca, kamu harus buat kelemahannya apa dari si tokoh itu, kelebihannya apa dari si tokoh itu gitu. Dan apakah dia seorang komedian, atau dia seorang yang baik hati, atau dia seorang yang jahat. Karena barusan ada yang lewat, kita lanjut. Nah, jadi kamu benar-benar harus memberikan sesuatu kepada karaktermu, ya kan? Tadi kan ada gimana caranya kamu bisa bikin karakter yang baik banget gitu kan, karakter yang komedian berarti karakter yang lucu gitu kan, atau karakter yang jahat, antagonis. Kan nggak cuma karakter protagonis nih yang terkesan di hati pembaca, kadang pemeran antagonis atau karakter antagonis juga bisa terngiang-ngiang oleh pembaca guys. Jahat banget ya itu karakternya, kok bisa sih dia kayak gitu. Nah, jadi mana yang kamu akan tonjolkan dari semua karakter itu? Nah, itu yang penting banget kamu buat di cerpenmu guys, karena cerpen kan pendek, alurnya padat. Gimana ceritanya kamu buat karakter yang bikin terkesan sama si pembaca. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini harus memiliki rasa gambaran yang kuat. Ini maksudnya rasa gambaran yang kuat itu kan banyak banget nih penulis cerpen atau penulis novel, dia itu menggambarkan sesuatu tuh secara abstrak. Bisa sih pakai show don't tell, tapi abstraknya ini harus bisa dimengerti gitu. Kan kadang abstrak tidak mudah dimengerti itu lebih banyak guys. Soalnya banyak kita temukan gitu. Nah, yang diminta short novel adalah gimana ceritanya rasa di dalam gambaran itu tuh seperti nyata. Jadi apa ya? Dalam cerita itu tuh jangan membuat deskripsi atau narasi yang abstrak, tapi narasinya itu benar-benar mudah dimengerti gitu. Nah, gimana ceritanya kamu bikin bahasa-bahasamu sendiri yang mudah dinikmati pembaca, tidak bertele-tele gitu kan. Dan sudah masuk ke materi ceritamu gitu. Maksudnya sudah mengandung materi ceritamu yang kepengen kamu sampaikan gitu. Terus harus berlogika. Logika di sini aku udah pernah bahas. Logika di sini tuh kayak sesuai dengan kenyataan. Contoh, kayak dulu aku pernah kasih contoh ya. Ketika infus itu yang masang itu, yang berhak untuk masang adalah petugas medis. Kalau kita sendiri yang masang itu nggak boleh. Nah, jangan sampai kamu bikin cerpen yang tidak logis gitu loh. Harusnya kecuali misalnya fantasi dia harus nembus tembok, kan fantasi genrenya. Kalau fantasi itu kan ada segi hayalannya, oke lah gitu. Tapi kalau romance, horor, thriller gitu, kamu harus bener-bener ngasih yang sesuai logika. Contoh, dia mau naik motor, berarti harus ada motornya. Padahal di awal cerita kamu nyeritain dia cuma punya mobil, kan gak logis. Kok bisa-bisanya dia punya motor, dia bisa naik motor, padahal dia cuma punya mobil satu.
Nah, ini adalah sesuatu yang nggak logis guys, gitu. Jadi buatlah cerita itu logis, bisa diterima pembaca, dan pembaca itu nangkepnya udah sesuai dengan kenyataan. Oh iya ya, memang tadi dia cuma punya mobil satu soalnya gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa pakai ini gitu. Atau jangan sampai bikin pembaca itu bertanya, loh kok dia itu cuma punya mobil satu loh, kenapa dia tiba-tiba bisa jadi naik beca gitu. Jangan sampai buat pembaca seperti itu, karena ceritamu nggak logis kalau pembaca bisa sampai dia berlogika seperti itu. Untuk yang terakhir adalah kamu harus menciptakan ketegangan itu di awal. Ini sih udah berulang kali aku kasih tahu, mau novel mau cerpen ya, itu kamu harus bisa membangun ketegangan, berarti membangun ceritamu di awal itu menarik. 3 bab awal biasanya gitu kan. Nah kalau di cerpen, kamu di awal-awal tuh ciptakan aja ketegangan yang menarik. Biasanya bentuknya yang paling gampang adalah kamu bikin karakter utama itu kayak kepengen masuk jurang tapi belum masuk jurang, paham nggak? Jadi kayak bikin karakter utamamu itu selemah mungkin, dia tuh kayak kena masalah udah di ujung tanduk, dia nggak tahu lagi mau ngapain, seolah-olah dia tuh udah nggak ada cara lain untuk keluar gitu. Nah itu ketegangan tuh di situ. Kamu bikin karakter itu di awal, di bab-bab awal atau di paragraf-paragraf awal di cerpenmu gitu guys. Nah ini tujuannya buat apa? Narik pembaca. Semakin kamu bikin ketegangannya tidak bisa dijawab, otomatis pembaca akan narik terus. Nariknya kenapa? Ini kok bisa kayak gini ya? Aku mau baca lagi lah. Kok bisa kayak gini ya? Baca lagi lah. Aku kayak gini ya? Baca lagi lah. Nah inilah. Ini adalah 4 tips atau 4 trik ya kan, yang aku kasih ke kalian kalau kalian kepengen masuk top trending short novel. Oke, nah di short novel tuh kan penting banget ya kan untuk mendapatkan pembaca, penting banget untuk ditampilkan di beranda awal, penting banget buat jadi pilihan editor, penting banget buat jadi pilihan pembaca gitu kan. Nah inilah beberapa tips yang bisa aku kasih ke kalian sesuai riset yang aku riset kemarin ya kan. Semoga bisa kalian praktekkan langsung, karena kalau 7.000 kata itu lumayan mudah kalau kamu biasa nulis 100.000 kata atau kamu biasa nulis 50.000 kata. Jadi ini saranku, kamu kasih 4 hal yang aku sebutkan tadi, kamu terapkan di short novelmu, pasti deh editor akan mengerti dan memahami. Oh iya, berarti kamu paham dengan apa yang mereka inginkan gitu. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Kalau kamu belum klik like-nya, kamu klik like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu karena share itu gratis. Oke, dan buat kamu yang belum follow Instagram aku yaitu @valnas_, kamu bisa langsung follow Instagram aku. Dan kalau kamu punya unek-unek dan pertanyaan, atau kamu punya ide-ide dan saran buat aku bahas video apa lagi, kalian bisa aja komentar di bawah. Dan buat kamu nih yang belum scroll playlistku, kamu bisa scroll playlistku karena di sana ada tips tutorial, ada review platform Indonesia atau Inggris, ada review penerbit, dan juga ada review koran dan situs. Itu udah dilengkapi dengan WA editornya, dilengkapi dengan cara pengajuannya, dilengkapi dengan keuntungannya. Kamu bisa langsung ke sana. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk tunggu updateanku setiap hari Selasa dan Jumat. Oke, see you next time. Bye-bye.